Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami puji Kau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Terpuji Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Berikan lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pujian umatmu pagi hari ini mengagungkan namamu, memuliakan namamu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu, berfirmanlah Bapa. Kami siap merenungkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan.
Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yaitu jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatnya ikat pinggang, dan dililitkannya dastar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucinyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong, kemudian bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni satu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada kuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada kuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak, ekornya yang berlemak, segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya. Dipersembahkannya semua sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan,
Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya bagi persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan, persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan. Karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu, kita membaca perikop tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya, keturunan Harun menjadi imam bagi bangsa Israel. Lewat Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengadakan pentabisan bagi Harun dan keturunannya sebagai imam. Dalam peristiwa pentabisan itu, pakaian, kurban, dan berbagai hal lainnya dipersiapkan. Lalu segenap umat dipanggil untuk menyaksikannya. Musa kemudian mengoleskan darah pada pakaian, telinga, jempol, dan jempol kaki semua sebelah kanan. Setelah ritual panjang selesai, Harun diwajibkan tetap berada di depan pintu perkemahan. Ia beserta anak-anaknya harus berdiam di situ selama 7 hari. Hal ini sangat penting. Mereka harus setia melayani Tuhan. Jika tidak, konsekuensinya adalah kematian. Bapak Ibu, tanggung jawab dan resiko seorang imam sangatlah serius. Ia adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk berdiri antara Tuhan dan umatnya. Ia berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan kekudusan Allah. Jika mereka lalai, ganjarannya pun berat, yaitu kematian. Bapak Ibu, siapakah imam pada zaman sekarang ini? Apakah garis keturunan Lewi, yaitu keturunan Harun, yang diwajibkan dipilih sendiri oleh Tuhan pada zaman perjanjian lama, masih berlaku sampai sekarang? Apakah jabatan ini sekarang hanya dipegang oleh rohaniwan atau pendeta saja? Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kitalah imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa artinya? Kita yang dalam hal ini adalah persekutuan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kitalah imam bagi dunia ini. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang imam di tengah dunia ini. Jadi orang Kristen, orang percaya, memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi imam bagi dunia ini. Kitalah yang menjadi perantara dunia yang penuh dosa ini dengan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kitalah yang mesti bersyafaat bagi dunia ini
kepada Tuhan yang Maha Kudus. Kitalah yang membawa dunia ini ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Pagi hari ini kita diingatkan tugas dan panggilan kita sebagai imamat yang rajani. Jangan kita melupakan kewajiban ini. Tekanan hidup atau pergumulan apapun, jangan kita melupakan peran kita sebagai imam. Tetap kita harus kerjakan tugas kita. Beri teladan bagi dunia. Teladan tentang kekudusan. Teladan tentang hidup yang mulia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan terus berdoa. Bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bagi pemerintah bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Dan ada satu tugas lagi juga. Membawa setiap orang bertemu Yesus secara pribadi melalui tugas misi kita, kesaksian hidup kita. Dengan demikian Allah Roh Kudus akan menyertai kita seperti janji Tuhan Yesus sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali umat-Mu berhimpun untuk berdoa, bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi dunia kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami. Karena Engkau memanggil kami, menguduskan kami, memilih kami, membenarkan kami untuk menjadi imamat yang rajani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami bersyafaat, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, kesaksian yang hidup, untuk supaya setiap orang yang bertemu kami melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat tutur kata, sikap, perbuatan kami, nama-Mu dimuliakan. Lewat sikap, tutur kata, perbuatan kami, mereka diberkati dan melihat Yesus Tuhan melalui kehidupan kami. Hingga mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi saat bertemu dengan Injil Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Melalui kesempatan ini juga kami bersyafaat, mendoakan dan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu banyak rakyat Indonesia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melalui itulah Indonesia diberkati, dirahmati. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Makin banyak orang diselamatkan, makin banyak karakter-karakter berubah, bertobat, makin banyak doa-doa didengar oleh Tuhan dan Indonesia diberkati. Selain daripada itu kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi, beserta jajaran menterinya, beserta TNI, Polri, menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah-masalah politik atas bangsa ini, Tuhan Engkau memberi hikmat kepada Presiden Jokowi, menyelesaikan, memecahkan dengan baik. Dan Indonesia makin baik hari demi hari. Menjelang pemilu, Tuhan beri suasana damai, ketertiban, sehingga pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Tanpa anarkis, tanpa ada korban-korban jiwa. Kami berdoa untuk calon pemimpin yang baru, biarlah mereka yang memiliki hati nurani, yang cinta rakyat, yang hati nuraninya bersih, membawa kemajuan atas bangsa ini. Dan juga yang dapat bersahabat dengan umat Tuhan, sehingga ibadah-ibadah daripada umat-Mu boleh semakin maju di negeri ini. Ini doa kami Tuhan. Maka kami berdoa untuk proses berjalannya pemilu tahun depan berjalan dengan baik, aman, tentram, sampai terpilih pemimpin yang baru. Ini doa kami menyertai bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Pertolongan-Mu Engkau nyatakan atas segala pergumulan dari umat Tuhan. Hari ini kami mau melangkah berjalan bersama dengan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita.
Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.